Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi hari ini dari rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kita. Sukacita dari Tuhan melimpah bagi kita. Pagi hari ini mari persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan tidak terbatas pada tempat dan waktu, Dia adalah kekekalan. Dimanapun kita ada hari ini, percaya Tuhan hadir dan melawat kita. Setiap rumah tangga kita pagi hari ini ada kemuliaan bagi Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih atas kemurahan kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bersama-sama menaikkan doa pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan dimuliakan, hadirat-Mu memenuhi kami di setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita bawa setiap kerinduan kita, segenap hati kita persembahkan kepada Tuhan, bahwa hidup kita bukan kita lagi melainkan Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yesus, 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 Engkau ajaib Tuhan, mulia nama-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Menjadi doa kita dalam segala keadaan, Dia Tuhan tetap baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
sembamu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Saat dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, layak Kau disembah. Yesus, Kau pujian kami. Layak Kau Yesus. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Hai jiwaku, muliakan nama-Nya. Yesus Tuhan ajaib mulia. Oh, daulat atasku, layak Kau Tuhan. Kau layak disembah.
Kau layak dimuliakan. Hanya Kau Tuhan berdaulat atas kami. Kau pemilik hidup kami. Yesus, bersyukur padamu, berterima kasih kepadamu. Kau ajaib, Kau mulia. Yesus, Yesus, Yesusku. Haleluya. Amin, 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 amin. Yesus, Yesusku, terpujilah namamu. Pemilik hidupku, bangga akan Engkau Tuhan. Kaulah Raja atasku. Nama yang berkuasa atasku, nama Yesus Kristus Tuhan. Mulia namamu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau indah, Engkau mulia. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, oh. Amin, 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 amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing juga sama undang kita, mari bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hatimu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hatimu katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau selalu memuji-Mu. Amin, amin, amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Yesus. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya, haleluya. Biar segala kemuliaan, hormat, juga syukur hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah yang besar. Engkau kembali memberi kesempatan hari ini untuk kami dapat beribadah kepadamu. Karena kami percaya ketika kami beribadah, mengundang berkat-berkat Allah yang khusus, Engkau akan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar apa yang sudah kami lakukan lewat pujian penyembahan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saatnya bagi kami untuk mendengar suara-Mu. Itu sebabnya beri bagi kami pendengaran seorang murid, supaya kami boleh mendengar suara-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih pengurapan-Mu turun bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Secara khusus juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar kiranya pengurapan-Mu secara nyata turun bagi hamba-Mu. Engkau yang dimuliakan ya Allah. Roh Kudus, berbicaralah saat ini, sampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Sungguh oleh anugerah Tuhan kita bisa kembali hari ini beribadah pada minggu yang pertama memasuki bulan yang baru, bulan Juli di tahun 2021 ini. Juga sebentar kita akan makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara khususnya yang beribadah di rumah masing-masing, siapkan roti dan tehnya supaya kita dapat menikmati perjamuan yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini. Baik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema menabur kebajikan dalam Matius pada pasal ke-25 ayat 41 mulai sampai 46. Dalam Injil Matius pada pasal yang ke-25 mulai ayat 41 sampai 46. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini dari Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Kita akan mulai 2-3. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan pada suatu saat nanti setiap manusia akan berhadapan dengan Tuhan dan masuk dalam namanya penghakiman terakhir. Dan pada saat setiap manusia berhadapan langsung dengan Tuhan, maka Tuhan akan memisahkan manusia tersebut. Sebelah kanannya adalah domba-domba dan sebelah kirinya adalah kambing-kambing, karena Tuhan itu sebagai gembala. Dalam penghakiman tersebut maka
dengan jelas Tuhan berbicara bahwa sebelah kanannya adalah domba-domba, orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Namun di sebelah kirinya sebagai kambing-kambing adalah orang percaya yang tidak melakukan kehendak Allah atau hidup tidak dalam kebenaran Allah. Mengapa demikian? Orang percaya yang tidak melakukan kebenaran Allah, mempraktekkan hidupnya selama hidupnya di dalam dunia ini, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka hanya sekedar mungkin percaya, bahkan juga ada mungkin terpaksa percaya kepada Allah. Tetapi sebenarnya adalah yang Allah rindukan, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya yang serius dengan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini biarlah setiap kita orang percaya tidak lagi main-main dengan Tuhan. Tidak percaya asal-asalan. Tidak percaya karena terpaksa. Karena situasi kondisi baru mencari Tuhan. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah kita menjadi orang-orang percaya yang serius, yang sungguh-sungguh, sehingga kita masuk dalam domba-dombanya Allah. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kebajikan, itu artinya kita bicara tentang perbuatan baik yang harus kita lakukan. Itu kebajikan. Masa pandemi yang kita hadapi sekarang ini menurut saya adalah sebuah kesempatan yang besar yang sebenarnya Allah buka bagi kita, khususnya orang-orang percaya, untuk menabur. Inilah kesempatan yang sangat besar, harus dilihat dari sisi dan kacamatanya Allah. Seringkali kita melihat masalah pandemi ini dari sisi kacamata kita sebagai manusia, adalah sebuah penderitaan, sebuah kesesakan dalam hidup kita. Tetapi hari ini saya mengajak kita sekalian, kita akan melihat dari sisi Allah, dari kacamata yang berbeda. Dan saya ingin katakan hari ini bahwa masa pandemi merupakan satu kesempatan yang besar yang Allah sedang buka kepada kita setiap orang percaya. Inilah masa-masa menabur di dalam hidup kita. Nah, kita berbuat baik kepada setiap orang, bukan supaya kita masuk surga. Namun, kita berbuat baik kepada setiap orang, sesungguhnya sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai cerminan bahwa kita adalah anak-anaknya Allah. Bukan dengan perbuatan baik kita supaya kita masuk surga. Itu tidak terjadi demikian. Tetapi justru sebaliknya adalah karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapat jaminan dari Allah bahwa kita akan hidup dalam kerajaan surga bersama Bapa, maka harus melakukan sebuah tindakan iman, sebuah tindakan yang nyata. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, dalam ayat yang ke-45 dan 46 dari pembacaan ayat yang kita baca tadi, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada orang-orang yang hari-hari ini berkata aku percaya kepada Tuhan, tetapi pada masanya nanti mereka tidak masuk dalam kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara, yang Tuhan tidak suka dalam hidup manusia, yang pertama adalah sikap egois, mementingkan diri sendiri. Ada begitu banyak orang hari-hari ini yang hanya hidupnya untuk dirinya sendiri, berpikir untuk dirinya sendiri, berkata-kata untuk dirinya sendiri, melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, berfokus kepada dirinya sendiri. Inilah hal yang pertama yang Allah tidak suka dalam hidup manusia, karena bersikap egois. Hal yang kedua yang Tuhan tidak suka dalam hidup manusia adalah orang-orang yang apatis,
Orang-orang yang masa bodoh, tidak berpikir untuk hidup orang lain. Orang-orang yang hanya bertindak untuk kembali kepada dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan untuk saudara-saudara seiman yang lain. Dia tidak peduli dengan komunitas di mana mereka berada. Dia tidak peduli untuk kota. Dia tidak peduli untuk bangsa, apalagi untuk bangsa-bangsa. Ini adalah orang yang tidak suka, yang tidak disukai Allah. Adalah orang-orang yang apatis, yang banyak terjadi dan muncul pada hari-hari ini. Orang yang ketiga yang tidak disukai oleh Tuhan adalah orang yang pesimis. Orang yang selalu pesimis dalam hidupnya, memandang segala sesuatu dengan negatif, pola pikir yang negatif, perkataan-perkataan yang muncul adalah perkataan-perkataan yang negatif. Semua menjadi pesimis. Tetapi Allah yang rindukan hari ini adalah kita menjadi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Orang yang optimis itu belum terjadi, tetapi dia punya harapan, dia punya masa depan, dia punya visi ke depan, bahwa itu akan berhasil di dalam hidupnya. Jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan, apakah kita dapat melihat orang yang kesulitan di sekitar kita? Next. Ya. Saudara-saudara, janganlah kita menunggu hidup berkelimpahan dulu, baru kita bisa dan mau memberi. Tetapi berilah apa yang ada dalam hidup kita pada hari ini. Banyak orang yang salah dan keliru. Dia tidak bisa memberi, dia tidak bisa menabur dalam hidupnya. Karena mengharapkan hidupnya berkelimpahan terlebih dahulu. Baru dia berkata, Tuhan, seandainya Tuhan memberikan saya hidup berkat yang berkelimpahan, maka saya akan menabur, saya akan membantu orang lain, saya akan memberi kepada siapa saja. Itu hal yang salah. Tetapi prinsip memberi dan menabur dalam hidup kita adalah berilah apa yang ada dalam hidup kita hari ini. Kalau Tuhan memberikan kita hidup berkelimpahan, itu persoalannya beda. Karena menurut saya begini, saudara-saudara, kalau orang yang diberkati Tuhan dan berkelimpahan di dalam hidupnya, dia dapat memberi, dia dapat menabur, itu hal yang biasa. Tetapi pada saat hidup seseorang dalam kekurangan, tetapi dia mampu memberikan kepada orang lain, itu hidup yang luar biasa. Jangan berharap kita diberkati secara berkelimpahan dulu. Jangan berharap hidup kita dicukupkan Tuhan dalam segala hal, baru kita bisa memberi kepada orang lain. Tetapi berilah hari ini dengan apa yang ada dalam hidup kita. Seperti persembahan seorang janda miskin. Dia hidup dalam kekurangan, tetapi dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu menjadi nilai tambah hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah, mari kita merubah cara pandang kita seperti cara pandang Tuhan. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang selalu muncul dalam hidup manusia. Cara pandang manusia dengan cara pandang Allah sangat berbeda. Manusia melihat apa yang kelihatan dengan matanya, tetapi Allah melihat jauh dari apa yang tidak terlihat oleh manusia. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita percaya semua Tuhan turut bekerja. Tujuannya bukan untuk keburukan kita, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Mari kita melihat pagi ini, segala sesuatu yang terjadi,
Segala sesuatu yang sedang dalam proses ilahi ini yang Tuhan kerjakan, semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang khususnya yang percaya kepada Tuhan. Mari rubah cara pandang kita selama ini yang mungkin kita salah, yang mungkin kita keliru. Ganti kacamata kita dengan kacamatanya Allah. Kalau kita masih pakai kacamata yang lama, kita lihat agak buram, saudara. Tetapi kalau kita ganti kacamata kita hari ini dengan kacamatanya Allah, semua menjadi terang. Orang percaya perlu mengganti cara pandangnya. Orang percaya perlu mengganti kacamata ini. Apalagi pakai masker, khotbah kayak begini, buram. Ini kacamata buram. Tetapi kita bisa melihat kacamatanya Allah sangat terang benderang. Itu sebabnya pola pikir orang percaya harus dirubah hari-hari ini sehingga kita tidak terbawa dengan prinsip-prinsip duniawi, dengan berita-berita duniawi yang seolah-olah bahwa apa yang terjadi sebuah kutukan besar bagi manusia. Tetapi saya punya pandangan yang lain, bahwa semuanya ini terjadi ada dalam rancangan Allah yang terbaik bagi manusia. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang harus kita lakukan agar kita tidak ditolak Tuhan. Waktu penghakiman terakhir perjumpaan manusia, perjumpaan kita dengan Allah secara pribadi, kita tidak ditolak Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang diterima Tuhan dan menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Catatan penting bagi kita hari ini adalah apa yang kita lakukan terhadap sesama adalah kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini, itu semata-mata juga kita melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita sadar ini, bahwa semua yang kita lakukan bagi sesama kita, dan itu kita lakukan untuk Tuhan, maka apa yang kita berikan kepada orang lain adalah hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Karena kita mengerjakannya untuk Tuhan. Karena kita sedang memberikannya untuk Tuhan. Bukan yang terpaksa kita beri kepada seseorang. Bantuan yang kita berikan kepada orang lain bukan karena supaya nama kita hebat, nama kita dikenal, nama kita disanjung, bukan. Tetapi semata-mata semuanya itu kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita bekerja hari-hari ini, selama kita hidup di muka bumi ini, bekerjalah semuanya untuk Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan hari-hari ini, melayanilah untuk Tuhan. Saya percaya kalau orang-orang punya prinsip seperti ini, maka semua yang kita lakukan di dalam hidup kita adalah yang berkata pelayanan yang diberikan Tuhan sebagai sebuah kehormatan, bukan beban bagi kita. Jangan melayani Tuhan dengan beban, saudara. Nggak dapat apa-apa nanti. Tetapi layanilah Tuhan, bekerjalah bagi Tuhan. Karena semuanya adalah kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan agar tidak ditolak Tuhan. Yang pertama adalah bantu orang yang kekurangan. Dalam Matius pada pasal yang ke-25 ayat 42 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Hari ini yang pertama yang harus kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Selama Tuhan masih memberikan anugerahnya, kita bisa bernapas. Mari kita berusaha untuk menabur kebajikan kepada orang dengan membantu orang yang kekurangan. Membantu dalam kebutuhan mereka. Masalah makanan dan minuman yang pertama berbicara ini merupakan masalah pokok dalam hidup manusia.
Seorang manusia yang hidup di muka bumi tidak lepas dari yang namanya makanan dan minuman. Jadi ada orang yang berkata kalau seseorang itu perutnya kenyang, itu dia nggak macam-macam. Pikirannya jadi jernih kalau perutnya kenyang. Tapi kalau perutnya lapar di sini, pikirannya menjadi pikiran yang kotor. Muncul pikiran yang jahat akhirnya. Ini kan jadi beban kita bersama. Kalau ada tetangga kita yang kekurangan bahkan gak bisa makan, gak bisa minum, apakah kita akan berpangku tangan melihat dan berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau memberkati kami, tidak seperti tetangga saya yang kekurangan, tidak seperti tetangga saya yang kelaparan. Wah, ini ngeri sekali kalau orang percaya seperti ini. Ini bagian kita, tanggung jawab kita untuk kita dapat membantu minimal meringankan beban bagi saudara-saudara kita, bagi sesama kita yang sedang kekurangan. Karena ini masalah sangat fokus, sangat utama sekali ini. Membantu dalam kebutuhan mereka, makanan dan minuman kita beri. Yang saya katakan tadi, kita memberi dengan apa yang ada aja. Nggak usah juga kita berusaha pinjam kiri kanan untuk membantu orang lain, kan salah juga. Apalagi sampai mencuri punya orang untuk alasan membantu orang lain. Kan ini nggak jelas ini. Tetapi bantulah. Minimal ada kerinduan hati untuk sekedar meringankan beban bagi sesama kita. Dan saya percaya ini bisa kita lakukan. Kalau kita punya prinsip dalam hidup, karena hidupku adalah supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu harus menjadi prinsip. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Camkan itu. Dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, camkan itu. Bahwa Tuhan memberkati saya supaya saya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan supaya saya menjadi semakin gemuk, mengembang ke kanan dan ke kiri setiap hari, itu bahaya. Tapi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya. Tim PI Misi di tempat ini sudah beberapa kali melakukan ini, membagi sembako. Yang terakhir kemarin Idul Fitri ya, Pak Coki ya. Ya, kita membagikan sembako ini. Tujuannya apa? Sekedar meringankan beban sesama kita yang sangat membutuhkan mereka. Dan saya kasih tahu saudara-saudara, sampai hari ini ada orang yang gak bisa makan. Ada. Sampai hari ini. Mereka gak bisa makan. Gak ada yang dimakan. Nah, kalau ini terus muncul ini, akan terjadi permasalahan, khususnya di komunitas kita. Yang tadi saya katakan, kalau orang perutnya lapar, biasa pikiran jahat keluar. Gimana caranya gitu, supaya perutnya terisi. Nah, itu sebabnya bagian kita hari ini membantu orang yang kekurangan gitu. Dengan apa yang ada dalam hidup kita. Gak usah hal-hal yang gak bisa kita lakukan. Karena saya sering kali berkata bahwa Tuhan selalu menuntut kepada apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Jadi Tuhan tidak akan pernah menuntut kepada apa yang tidak bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Karena Allah kita adalah yang adil, Allah yang tahu persis kekurangan kita, maka Allah tidak akan pernah membebankan beban yang lebih berat dari apa yang dapat kita tanggung. Kalau perkara-perkara yang jauh lebih besar yang tidak bisa kita lakukan, itu bagian Allah. Tapi bagian kita adalah kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara, itu sebabnya saya mengajak kita sekalian pada hari ini bantu orang yang sedang kekurangan makan, kekurangan minuman yang mereka alami. Jangan pernah tertawa di atas penderitaan orang lain. Tetapi sebagai orang-orang percaya kita harus punya rasa empati yang dalam kepada sesama. Bukan hanya saudara-saudara seiman, tetapi sesama manusia yang hidup di muka bumi ini. Mari tingkatkan hari-hari ini rasa empati kita, rasa belas kasihan kita.
Apa yang mereka rasakan juga ikut kita rasakan. Itu rasanya empati. Jangan melihat orang kekurangan kita tertawa, saudara-saudara. Banyak orang yang makan, minum mewah-mewah di tempat mewah. Ada orang-orang gelandangan yang tidak sempat makan. Tragis. Tetapi sebaiknya kita berpikir dengan baik bahwa jangan pernah tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang menangis menghadapi persoalan dalam hidupnya. Mari ulurkan tangan kita, bantu mereka dengan segala kemampuan kita. Kita percaya apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Bantuan berupa semangat, kata motivasi dan doa tidak akan berarti tanpa tindakan. Orang yang sulit akan lebih sukacita jika dibantu dengan sembako daripada hanya sekedar doa. Mungkin hari ini di meja makan kita masih ada sisa makanan, tetapi di keluarga lain yang di meja makannya tidak tersedia makanan. Ada hal yang kedua yang harus kita lakukan. Karena kita sedang menabur kebajikan dalam hidup kita. Beri tumpangan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-43a berkata, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan saudara, yang kedua harus kita berikan juga perhatian kepada sesama kita. Kita coba memperhatikan hidup kita, kepada sekeliling kita, kepada komunitas di mana kita berada. Adakah orang-orang yang memang sedang sangat membutuhkan pertolongan kita pada hari-hari ini? Jangan membedakan, waktu kita memberi tumpangan, jangan pernah membedakan suku, agama, warna kulit. Tetapi kita percaya semua diciptakan Tuhan. Di hadapan Tuhan manusia itu tetap sama semuanya. Gak ada perbedaan warna-warna kulitnya. Tuhan melihat hati, bukan warna kulitnya. Tuhan tidak pernah melihat kegantengan, Tuhan tidak pernah melihat kecantikan, tapi Dia melihat hati kita. Pastikan hari ini hati yang penuh dengan belas kasihan karena mau memberi tumpangan kepada orang-orang lain. Memberi tumpangan bukan hal yang mudah, apalagi era pandemi. Meskipun situasi semakin demikian, bukan berarti kita menjadi pribadi yang tertutup dan egois. Memberi tumpangan berarti kita mengasihi sesama dengan menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Jadi sudah terimalah orang lain apa adanya. Jangan menerima orang lain ada apanya, tetapi kita menerima orang lain apa adanya. Bergaul dengan mereka dan mereka buat mereka bahagia. Luar biasa saudara-saudara. Kita percaya bahwa Roh Kudus memberi kemampuan bagi kita untuk kita bisa melakukan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kita, orang-orang percaya pada hari-hari ini. Hal yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kunjungi orang yang sakit. Matius 25 ayat 43b berkata, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara, kita terus berusaha untuk dengan kata-kata yang menguatkan, dengan lewat doa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, bantu, berikan apa yang kita berikan. Ya, tim diakonia bekerja dengan luar biasa. Ketika mendengar ada jemaat yang sakit, dengan respon yang sangat cepat, berikan vitamin, berikan obat-obatan, bantu, berikan buah ini menjadi hal yang luar biasa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jadi kunjungan orang sakit yang biasa dilakukan juga tidak mudah untuk dilakukan dalam era pandemi. Tetapi puji Tuhan kita dapat mengunjungi secara virtual lewat telepon atau video call atau sekedar mengirimkan voice note untuk orang yang sedang sakit. Karena mereka bukan hanya sakit secara fisik, tapi membutuhkan dukungan mental dan kekuatan rohani untuk melewati masa karantina dan isolasi mandiri. Ada bagian kita hari ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan belas kasih-Nya bagi kita, hati seperti hati Yesus, terus menabur kebaikan. Selama Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk hidup,
Artinya Tuhan masih memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jangan puas ketika Tuhan hanya memberkati hidup kita. Jangan puas ketika hidup kita dalam kelimpahan. Tetapi hari ini, pertanyaan yang besar yang perlu kita jawab bersama. Adakah satu kerinduan dari hati kita, pola pikir kita, bahwa hidup kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang? Saya percaya saudara-saudara hari ini Allah sedang membuka pintu yang lebar untuk diberi kesempatan bagi kita orang percaya untuk melakukan kebajikan, untuk menabur kebajikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi saudara-saudara kita, bagi sesama kita yang mereka hidup dalam situasi kondisi seperti ini. Kita percaya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan akan berkata pada saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam penghakiman terakhir nanti, kita adalah hamba-hamba yang setia, yang masuk dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama pada kata Alkitab. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Biar kiranya kita terima perjamuan kudus hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan hati yang tetap percaya bahwa lewat perjamuan ini kita akan dapat melewati apa yang tengah terjadi pada hari-hari ini. Dan kuasa-kuasa yang Allah berikan dalam hidup kita akan mampu menghancurkan kuasa-kuasa penyakit, kuasa-kuasa jahat, apapun juga, kuasa-kuasa iblis itu dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Silakan perjamuan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Oh haleluya, nyatakan pujian ini. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur. Haleluya. Berapa singkat apa namanya. Bapak, oleh anugerah-Mu kembali hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjamuan, makan sehidangan dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan 2000 tahun yang lalu. Biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja secara sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang besar yang akan kami alami dalam hidup kami, sehingga kami akan menang dari apapun juga yang akan menyerang kami. Kuasa iblis, kuasa setan, kuasa penyakit dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan perjamuan ini menjadi tanda bahwa kami ada dalam Engkau Tuhan, Engkau ada dalam kami ya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus turun anugerah, kuasa dan hikmat bagi kami sekalian. Sucikan kami
Kuduskan kami hamba-hamba melayakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Layaklah Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan darahnya dicurahkan bukan karena dosanya yang diperbuatnya, tetapi oleh karena dosa dan kesalahan kita yang ditanggungnya, supaya kita yang seharusnya binasa tetapi oleh kasih yang besar dari Allah Bapa kita diselamatkan dan menerima jaminan kita adalah orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Angkat tangan kita yang memegang roti ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Ora pasti kata para. Terima kasih Bapak. Oh, kami bersyukur oleh anugerah yang besar. Kami hari ini dapat makan sidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Kami percaya kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan hari ini. Tuhan memberikan kuasa yang besar bagi setiap kami, umat-umat-Mu ya Bapa yang percaya kepadamu, bahwa tubuh dan darah-Mu telah menjadi bagian di dalam hidup kami. Dan ini menjadi jaminan ketika kami menghidupi hari-hari kami dalam situasi kondisi seperti ini. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu saat ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Pak Yosef sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu dan juga mengembalikan persepuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah dari rumah juga bisa memberikan persembahan dan perpuluhan sesuai dengan informasi yang sudah diberikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah diberkati dengan firman-Mu. Saatnya kami memberikan persembahan maupun persepuluhan kami sebagai tanda kasih kami kepada Kau melalui pekerjaan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambil mendengarkan tayangan informasi kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini sambil persembahan di jalan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah raya minggu tanggal 11 sampai tanggal 18 Juli masih tetap akan diadakan ibadah secara full live streaming dan akan disiarkan secara langsung hanya melalui channel YouTube GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing dan ikuti penayangan ibadah online ini pada pukul 6.40 pagi, pukul 11.00 dan sore pada pukul 17.00. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada channel YouTube GBI Citra Raya agar saudara mendapatkan notifikasi dimulainya live streaming ibadah raya serta video khotbah terbaru lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, tim ibadah pria menyelenggarakan seminar parenting yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Pertemuan ini diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli, tepat pada pukul 8 pagi dengan tema seminar warisan kekal untuk anak dan subtema peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak di era digital. Seminar ini akan dilayani oleh Bapak Dr. Herianto MTH. Beliau adalah dosen STT Bandung,
praktika dan pendidikan, pembicara seminar Christian Leadership Youth and Family. Pendaftaran seminar ini free atau bebas biaya pendaftaran. Kuota peserta seminar kita batasi hanya 100 orang peserta saja. Oleh sebab itu segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara, dan pendaftaran silakan mengirimkan pesan WhatsApp kepada Bapak Yohan Sebastian di nomor 0821 1478 6630. Pendaftaran ini akan ditutup di hari H-1 atau kuota telah terpenuhi. Link pertemuan seminar akan di-share kepada seluruh peserta yang telah mendaftar di hari H-1. Seminar ini terbuka untuk seluruh jemaat-jemaat GBI Citra Raya. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mendaftarkan diri segera dalam seminar parenting ini. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Info selanjutnya ada pertemuan rapat panitia Natal yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom sore ini pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dalam rapat ini akan membahas dua agenda rapat penting, dan karena rapat ini sangat penting maka kami mewajibkan seluruh para koordinator dan seluruh panitia Natal untuk hadir dalam rapat ini. Link pertemuan sudah di-share di grup WhatsApp panitia Natal 2021 pada hari Sabtu tanggal 3 Juli. Ada pertemuan WBI online melalui aplikasi Zoom yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli pukul 16.00 atau jam 4 sore, dilayani oleh hambanya Bapak PDP Sriwiono. Kami mengundang seluruh wanita yang ada di GBI Citra Raya untuk menyiapkan waktu terbaiknya hadir dalam pertemuan ibadah WBI online ini. Info program vaksinasi Kota Tangerang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Tangerang, kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam program vaksinasi ini. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri segera di puskesmas terdekat atau bisa mendaftar di https://vaksinasi.tangerangkota.go.id. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ikut serta dalam program vaksinasi ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Saya serahkan kepada Pak Yosef untuk mendoakan persepuluhan dan bersama staf penggembalaan. Mari staf penggembalaan untuk kita bersama-sama berdoa. Masih kata para baraban. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami mempersembahkan apa yang dibawa oleh umat-umat-Mu lewat persembahan-persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lewat kolekte, ya Tuhan. Juga persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh umat-umat-Mu lewat transfer, ya Tuhan. Biar kiranya persembahan-persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Karena ini sebagai bukti bahwa ketaatan dan kasih kami kepadamu, ya Allah, Engkau yang sudah memberkati kami selama ini, ya Tuhan. Bahkan perkara-perkara besar, berkat-berkat besar akan tercurah di dalam hidup setiap kami. Kami percaya Allah membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas hidup setiap kami umat-umat-Mu. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, ya Bapa. Biar kiranya juga persembahan ini dapat dikelola di gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu, supaya semakin banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu saat ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah mengikuti ibadah dari tempat ini, kami sampaikan Tuhan memberkati kita semua, dan kami percaya bahwa ada kuasa mujizat Allah dinyatakan pada hari ini. Kita angkat pujian, kita berdiri bersama akhir ibadah ini. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Bersyukur padamu
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Demikian jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Sungguh kami bersyukur semua oleh kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menerima berkat-Mu hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami menjadi jemaat yang saling mengasihi lewat hidup kami. Kami boleh peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menopang, membantu mereka yang membutuhkan Tuhan. Ajar kami, berikan kemampuan kepada setiap kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Makasih buat pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Yosef yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Allah terus mengurapi, memberkati keluarganya. Pakai semakin dahsyat di dalam pelayanannya. Berkati apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, ada beberapa jemaat-Mu maupun pelayan-Mu mengalami sakit Tuhan. Apapun sakit mereka Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, Tuhan alirkan kesembuhan itu, mengalir kepada setiap jemaat-Mu yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan, menguatkan iman percaya setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap berharap dan mengandalkan Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau akan menuntun setiap hidup kami, untuk kami mengalami kelimpahan dalam setiap areal kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, apapun kondisi yang kami hadapi, kami tetap boleh hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, ada kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Mari Tuhan berikan kemampuan atas bangsa ini, atas pemerintah yang ada, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, untuk menjalankan ini semua dengan baik Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketegasan. Berikan keberanian atas pemerintah ini Tuhan, untuk melakukan apa yang sudah diputuskan dengan benar Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah seluruh masyarakat yang ada boleh meresponi ini dengan positif Tuhan. Dan mereka bertanggung jawab atas kehidupan mereka masing-masing. Sehingga kami boleh saling melindungi, saling menjaga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penyebaran COVID-19 diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap masyarakat yang saat ini dirawat karena terpapar oleh COVID-19, kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dari sakit penyakit mereka, sembuh dari COVID-19. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, lewat bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit, tempat isolasi mandiri Tuhan. Oh, biar Engkau berkati Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit, tempat-tempat fasilitas isolasi mandiri, mari Tuhan Kau cukupkan Tuhan. Obat-obat yang dibutuhkan Tuhan, peralatan-peralatan medis Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mati Tuhan Kau berkati bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga ahli, oh para ilmuwan Tuhan, biar boleh menemukan obat yang tepat, yang dapat segera memulihkan, menyembuhkan apa yang dialami di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di dunia ini Tuhan, atas pandemi COVID-19. Dan kami berdoa Tuhan, bilang Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kemampuan, kesanggupan buat pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa berikan keamanan, kedamaian di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami mematahkan setiap kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengacaukan pemerintahan bangsa ini. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera mengalir atas bangsa ini. Berkat keamanan mengalir atas bangsa ini Tuhan. Berkat melimpah, kemakmuran, kesejahteraan mengalir atas bangsa ini. Makasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh tim pelayanan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Engkau terus urapi kami, pakai kami senantiasa Tuhan.
agar kami boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang kami layani. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Saatnya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan yang memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila Engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, merenungkannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan taat dan setia, maka engkau akan bertindak dengan penuh hati-hati. Tuhan akan menuntun dan menyertaimu. Tuhan akan membuka keperbendaharaan yang melimpah dan mencurahkan berkat atas kehidupanmu. Sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah lewat kehidupanmu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Lewat kehidupanmu banyak jiwa-jiwa boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, pulanglah dan terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan memberikan engkau penghiburan, pertolongan, menyertaimu. Engkau tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.